Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di Sunan Al-Farid. Pada kali ini, pada pertemuan ke-9, kita akan membahas tentang aliran-aliran tarekat. Sahabat-sahabat semua, dalam tarekat itu juga ada beberapa aliran ya. Nah, pada aliran-aliran tarekat itu ada beberapa jenis ya. Jadi akan kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah aliran tarekat Qadariyah. Nah, nama tarekat ini itu tarekat Qadariyah dinisbatkan kepada seorang sufi besar yang sangat legendaris dengan sekian banyak sebutan kehormatan, antara lain Kutub Al-Aulia, Sahib Al-Karamat, dan Sultan Al-Aulia. Nah, ia diyakini sebagai pemilik dan pendiri tarekat Qadariyah. Sufi besar itu adalah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, atau yang sering disebut itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia dilahirkan pada tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi di Jilan, atau sekarang tersebut dikenal dengan Irak. Dan dia meninggal di Baghdad pada tahun 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Beliau adalah seorang sufi yang kealiman dan kepribadiannya banyak mendapat pujian dari para ulama sesudahnya. Dasar pokok ajaran Thariqah Qadariyah yaitu tinggi cita-cita, kemudian menjaga kehormatan, yang ketiga baik pelayanan, yang keempat kuat pendirian, yang kelima membesarkan nikmat Tuhan. Nah, yang kedua kita akan melihat aliran tarekat Syadziliyah. Nah, tarekat Syadziliyah dihubungkan kepada Syekh Ahmad Asy-Syadzili. Nama kecil Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili adalah Ali. Gelarnya adzlah Taqiyuddin. Julukannya adalah Abu Hasan dan nama populernya adalah Asy-Syadzili. Nah, di kalangan tarekat Syadziliyah, silsilah keturunan Asy-Syadzili dihubungkan dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, dengan demikian ia juga mempunyai hubungan darah dengan Fatimah Az-Zahra, yaitu putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab atau garis keturunan Abu Hasan Al-Syadzili bersambung sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian besar sumber yang berbicara tentang sejarah Az-Syadzili mengemukakan bahwa dia lahir di negeri Maghrib pada tahun 593 atau 1197 Masehi di sebuah desa yang bernama Gumarah, dekat kota Sabtah, negeri Maghrib Al-Aqsa atau Maroko, Afrika Utara, dan meninggal di Mesir, itu Afrika Utara, Syria, dan negeri Arab lainnya. Meninggal di Mesir pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, yang mempunyai pengikut di Mesir, Afrika Utara, Syria, dan negara Arab lainnya. Pokok-pokok ajaran dari tarekat Syadziliyah yaitu bertakwa kepada Allah di tempat sunyi dan ramai, dan mengikuti sunnah dalam segala perkataan dan perbuatan,
kemudian berpaling hati dari makhluk, waktu berhadapan dari waktu membelakang. Kemudian yang keempat, kembali kepada Allah di waktu senang dan susah. Yang ketiga, aliran tarekat Satariyah. Nah, perkembangan mistik tarekat ini ditujukan untuk mengembangkan suatu pandangan yang membangkitkan kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati, tetapi tidak harus melalui tahap fana. Nah, pengikut tarekat Satariyah percaya bahwa jalan menuju Allah itu sebanyak gerak napas makhluk ya. Akan tetapi jalan yang paling utama menurut tarekat Satariyah adalah jalan yang ditempuh oleh kaum akhyar, abrar dan sattar. Seorang salik sebelum sampai pada tingkatan sattar terlebih dahulu harus mencapai kesempurnaan pada tingkat akhyar, yaitu orang-orang terpilih, dan abrar, orang-orang terbaik, serta menguasai rahasia-rahasia zikir. Nah, untuk itu 10 aturan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tarekat ini, yaitu taubat, zuhud, tawakal, qanaah, uzlah, murakabah, sabar, ridho, zikir, dan musahadah. Kemudian yang selanjutnya, pada aliran tarekat Satariyah, sebagaimana tarekat-tarekat lain, tarekat Satariyah itu menonjolkan aspek zikir di dalam ajarannya. 3 kelompok tersebut masing-masing memiliki metode berzikir dan mediasi untuk mencapai intuisi ketuhanan, penghayatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum akhyar melakukan dengan menjalani sholat dan puasa, membaca Al-Quran, melaksanakan haji, dan berjihad. Kaum abrar menyibukkan diri dengan latihan-latihan kehidupan, asketisme atau zuhud yang keras, latihan ketahanan menderita, menghindari kejahatan, dan berusaha selalu mensucikan hati. Sedangkan kaum satta memperolehnya dengan bimbingan langsung dari arwah para wali. Kemudian yang keempat, aliran tarekat Naksabandiyah. Nah, nama besar tarekat ini dinisbatkan kepada seorang sufi besar yang hidup pada tahun 717 Hijriah di kota Bukhara, wilayah Yugoslavia. Nah, ia adalah Muhammad ibnu Muhammad Bahauddin al-Uwaisi al-Bukhari al-Naksabandi. Nah, Naksabandi dilahirkan di desa Hindun yang terletak beberapa kilometer dari kota Bukhara. Di sini pula ia wafat dan dimakamkan. Tarekat ini selain dikenal dengan nama tarekat Naksabandiyah, ia juga disebut dengan tarekat Kawajangan. Nama ini dinisbatkan kepada Abdul Khalik Gujawani. Ia adalah seorang sufi dan mursyid tarekat itu dan merupakan kakek spiritual Al-Naksabandi yang ke-6. Nah, Gujawani adalah peletak dasar tarekat ini sebenarnya, yang kemudian ditambah oleh Al-Naksabandi. Karena Gujawani hanya merumuskan 8 ajaran pokok, maka setelah ditambah oleh Al-Naksabandi dengan 3 ajaran pokok, maka ajaran tarekat Naksabandiyah menjadi 11 ajaran pokok.
Yang pertama, huwasi dardam, yaitu pemeliharaan keluar masuknya napas, supaya hati tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala atau tetap hadirnya Allah Subhanahu wa taala pada waktu masuk dan keluarnya nafas. Kemudian yang kedua, nashar barkadlam, yaitu setiap murid atau salik dalam iktikaf, yaitu suluk, bila berjalan harus menundukkan kepala, melihat ke arah kaki, dan apabila duduk ia melihat pada kedua tangannya. Nah, yang ketiga, safar darwatan, yaitu perpindahan dari sifat kemanusiaan yang kotor dan rendah kepada sifat-sifat kemalaikat yang bersih dan suci lagi utama. Kemudian yang keempat, khalwat daran zaman, yaitu setiap murid atau salik harus selalu menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, baik waktu sunyi maupun di tempat orang banyak. Yang kelima, ya dakrat, yaitu selalu berkekalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, barkasat, yaitu orang yang berzikir nafi isbat setelah melepaskan napasnya, kembali munajat kepada Allah dengan mengucapkan kalimat yang mulia. Nah, yang ketujuh, nakas dahsyat, yaitu setiap murid atau salik harus memelihara hatinya dari kemasukan sesuatu yang dapat menggoda dan mengganggunya, walaupun hanya sebentar. Nah, kemudian ke-8, dahsyat, yaitu tawajuh atau pemusatan perhatian sepenuhnya pada musyahadah, menyaksikan keindahan, kebesaran, dan kemuliaan Allah SWT terhadap nur zat ahadiyah, yaitu cahaya yang Maha Esa tanpa disertai dengan kata-kata. Yang ke-9 yaitu wukuf zamani, yaitu kontrol yang dilakukan oleh seorang murid atau salik tentang ingat atau tidaknya ia kepada Allah SWT setiap 2 atau 3 jam. Yang ke-10, wukuf adadi, yaitu memelihara sebilangan ganjil dalam menyelesaikan zikir nafi isbat, sehingga setiap zikir nafi isbat tidak diakhiri dengan bilangan genap. Kemudian yang ke-11, wukuf qalbi, yaitu sebagaimana yang dikatakan Syekh Ubaidullah Al-Ahrar, keadaan hati seorang murid atau salik yang selalu hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi tarekat dari Naksabandiyah. Selanjutnya, aliran tarekat Qadariyah wa Naksabandiyah. Tarekat Qadariyah wa Naksabandiyah didirikan oleh Sufi dan Syekh besar Masjid Al-Haram di Makkah. Ia bernama Ahmad Khatib Ibnu Abdul Ghaffar Al-Sambasi Al-Jawi. Ia wafat di Makkah pada tahun 1878. Beliau merupakan seorang ulama besar dari Indonesia yang tinggal sampai akhir hayatnya di Mekah. Syekh Ahmad Khatib adalah seorang mursyid tarekat Qadariyah. Di samping juga ada yang menyebutnya bahwa beliau adalah juga mursyid dalam tarekat Naksabandiyah. Penggabungan inti ajaran kedua tarekat itu dimungkinkan atas dasar pertimbangan logis dan strategis bahwa kedua ajaran inti itu bersifat saling melengkapi, terutama dalam hal jenis zikir dan metodenya. Nah,
Tarekat Qadariyah menekankan ajaran pada zikir jahar nafi isbat, sedangkan tarekat Naqsabandiyah menekankan model zikir sir ismu zat atau zikir lataif. Dengan penggabungan itu diharapkan para muridnya dapat mencapai derajat kesufian yang lebih tinggi dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Sebagai suatu mazhab dalam tasawuf, tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah memiliki beberapa ajaran yang diyakini akan kebenarannya, terutama dalam kehidupan kesufian. Nah, beberapa ajaran yang merupakan pandangan para pengikut tarekat ini bertalian dengan tarekat ataupun metode untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara yang diyakini paling efektif dan efisien. Nah, setidaknya ada 4 ajaran pokok dalam tarekat ini, yaitu ajaran tentang kesempurnaan suluk, adab para murid, zikir, dan muraqabah. Keempat ajaran inilah pembentuk citra diri yang paling dominan dalam kehidupan para pengikut tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Nah, ajaran tersebut juga membentuk identitas diri yang membedakan antara pengikut tarekat dengan yang lain, khususnya ajaran yang bersifat teknis ya, seperti cara berzikir, muraqabah, dan bentuk upacara ritualnya. Yang pertama, kita ingin melihat kesempurnaan suluk. Ajaran yang sangat tekankan ini adalah suatu keyakinan bahwa kesempurnaan suluk adalah jika berada dalam 3 dimensi keislaman, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Akan tetapi ketiga term tersebut biasanya dikemas dalam suatu ajaran yang sangat populer dengan istilah syariat, tarekat, dan hakikat. Kemudian yang kedua, adab para muridnya. Betapa pentingnya memperbaiki adab, dan ini merupakan unsur ajaran pokok yang ada dalam mazhab tasawuf. Secara garis besar, seorang murid atau disebut dengan salik ataupun ahli tarekat harus menjaga 4 adab, yaitu adab kepada Allah, kepada syekh, kemudian kepada ikhwan, dan adab kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, zikir. Sebenarnya menurut para ahli, bahwa tarekat sebagai sebuah metode untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah bentuk pengabdian yang khas bagi seseorang. Maka ia bisa bermacam-macam. Nah, sedangkan jenis dan bentuknya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan masing-masing orang. Hanya saja yang dia tuntut dalam memegang suatu tarekat, karena hanya dengan istiqomah seseorang akan mendapat hasil dan karunia Allah secara memuaskan. Yang keempat, muraqabah. Nah, secara lugawi, muraqabah berarti mengamati atau menantikan sesuatu dengan penuh perhatian. Tetapi sebagai ahli tasawuf, term ini mempunyai arti terus-menerus kesadaran seseorang hamba yang terus-menerus di atas pengawasan Tuhan terhadap semua keadaannya. Term ini nampaknya lebih dekat pengertiannya dengan istilah kontemplasi ya. Muraqabah memiliki keberbedaan dengan zikir, terutama pada objek pemusatan kesadaran. Kalau zikir memiliki objek perhatian pada simbol yang berupa kata atau kalimat, sedangkan muraqabah menjaga kesadaran atas makna, sifat, kudrat, dan iradat Allah. Selanjutnya yang keenam, tarekat Tijaniyah. Nah, tarekat Tijaniyah didirikan oleh Syekh Abu Abbas Ahmad Al-Tijani bin Muhammad bin Muhtar bin Ahmad dan seterusnya. Sampailah kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau
adalah zuriyatul Rasul, bangsa Sayyid, itu Habib dari keturunan Sayyidina Hasan As-Sibti. Nah, selama hidupnya Al-Tijani mengkhususkan perhatian pada tasawuf dan pengembangan tarekatnya di tengah-tengah masyarakat. Al-Tijani ini tidak meninggalkan karya tulis ya, tapi ditulis oleh beberapa muridnya, baik yang berkenaan dengan kehidupan Al-Tijani maupun ajaran-ajaran tarekatnya. Hal ini dapat dilihat dalam Jawahir Al-Mahani Al-Bulugh Al-Amani fi Faidi Sayyidi Abi Abbas Al-Tijani. Tarekat Tijaniyah mempunyai wirid yang sangat sederhana dan wadifah yang sangat mudah. Wiridnya terdiri dari istighfar, sholawat, dan tahlil yang masing-masing dibaca sebanyak 100 kali. Boleh dilakukan 2 kali dalam sehari setelah sholat subuh dan sholat asar ya. Kemudian yang ketujuh, aliran tarekat Sanusiyah. Nah, tarekat Sanusiyah bukan semata-mata tarekat biasa ya, melainkan ia adalah sebuah gerakan tajdid dalam Islam. Nah, penggagasnya adalah Syekh Muhammad Ali As-Sanusi. Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi telah dilahirkan pada hari Senin 2 Rabiul Awal 1202 Hijriah atau 22 Desember 1787 Masehi di sebuah tempat yang bernama Al-Wasitah di Mustaghanim, Algeria. Nah, Syekh Muhammad Ali As-Sanusi adalah seorang ulama yang ikhlas dan suka merendahkan dirinya. Oleh karena itu, beliau telah mencapai kemajuan yang pesat di atas jalan kerohanian. Tarekatnya bebas dari syirik dan kufarat. Nah, beliau menyeru kepada ijtihad dan memerangi taklid ya. Nah, dalam tarekat Sanusiyah, zikir bisa dilakukan bersama-sama atau sendirian. Dan tujuan zikir menurut tarekat Sanusiyah ini lebih dimaksudkan untuk melihat Nabi ketimbang melihat Tuhan, sehingga tidak dikenal keadaan ekstasis sebagaimana yang ada pada tarekat-tarekat lain. Sahabat-sahabat Juz Al Farid, itulah tadi aliran-aliran tarekat. Semoga pembahasan kita tentang aliran-aliran tarekat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.